Yap, kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul yang dalam film ini menceritakan tentang kebaikan seorang ibu dari teman kita yang dengan ikhlasnya mau membantu kita untuk menjadi lebih bahagia. Dari film ini saya menjadi teringat sebuah petuah yang menyatakan lelaki itu dijaga, bukannya malah dirusak. Wow, sungguh inspiratif. Maka segera kendorkan ikat pinggang, jangan lupa rebahan, dan kalau memungkinkan pakai earphone agar kalau terdengar suara seru namun sahru takkan mengganggu orang yang di sekitar. Film diawali dengan pemuda bernama Joko yang ketika bangun tidur ia kelebihan darah putih. BTW, si Joko ini nginep di rumah temannya yang bernama Andi. 야, 이 자식아. Ketika Joko mau mengumbah sempaknya, ibu Andi yang bernama Siska melihatnya dan merasa kasihan. Nom-noman kok ngumbah sempak. Ia pun menggantikannya untuk mengumbah sempak tersebut. Di sana Andi yang menyusul bilang kepada ibunya bahwa Joko itu adalah kutu buku yang sangat ramah introvert. Sebagai ibu yang baik, Siska menasehati teman anaknya ini dengan memberikannya motivasi. Diketahui Siska ini adalah teman ibu Joko yang bernama Arin. Siska bekerja sebagai seorang pelukis handal, sedangkan Arin adalah seorang pianis profesional. Mereka berdua berkutat di bidang kesenian, dan status mereka berdua sama, yaitu seorang single parent. Si Joko cupu ini selalu konsultasi mengenai wanita kepada Andi. Andi yang lumayan populer di kalangan wanita memberinya petuah-petuah berbau buaya dan pesan bahwa seorang pria harus berlaku jantan dan kuat dalam bertani bercocok tanam semongko melon. Di tengah perbincangannya, seorang wanita yang ditaksir Joko bernama Wulan datang. Joko yang terlalu cupu, ia salah tingkah dan berperilaku aneh di depan Wulan. Ia merasa lemah, hatinya berdegup teramat kencang ketika melihat tambatan hatinya tersebut. 이런 병신 새끼. Selanjutnya, si Andi ini tak ada angin tak ada hujan, ia datang ke rumah Joko dan membantu ibu Joko membersihkan studio musiknya. Andi bilang mengenai semongko melon, wortel, apel, dan mayones. Arin bilang, apakah kau ingin salad? Mereka miskomunikasi. Perbincangan macam apa ini? 방해하고 싶진 않다. 아, 그리고 네 엄마가 알면 어쩌려고. 열심히 배워서 저도 작곡 한번 해보려고요. 그래도 대학 붙을 때까지 알바는 안 돼. Di tempat lain, Siska sedang mengerjakan lukisannya, yaitu melukis burung cicak rowo dawa buntute sing akeh ulune. Dan karena sebagai manusia normal, ia pun bermain bersama cicak rowonya. Joko yang datang ke rumahnya tak sengaja melihat bercocok tanaman tersebut. Ia menikmati situasi itu, namun tiba-tiba Andi pulang dan memanggil ibunya. Kegiatan cocok tanam pun jadi bubar. Joko membantu Siska berbenah diri agar si Andi tak melihat apa yang sedang dilakukan oleh ibunya. Keesokan harinya, mereka semua merayakan pesta ulang tahun Arin. Joko dan Andi bertukar ibu untuk menuangkan badek mambu. 감사합니다. Di sana juga Arin dan Siska saling curhat mengenai kehidupan mereka semenjak ditinggal pergi pasangan hidupnya. Siska menjelaskan kehidupannya masih normal-normal aja karena ia punya cicak rowo. Sedangkan Arin ini selama ini masih menunggu suaminya mau balikan lagi dengannya. 이거 단단하고 그래 요새. Ketika acara udah selesai, Siska menjelaskan kejadian siang tadi kepada Joko dan menyuruh Joko berjanji agar tak menceritakannya kepada Andi. 사귀는 건 아니고 김성희. 약속. Namun beberapa hari kemudian, hubungan Siska dan cicak rowonya harus merenggang dan berakhir kandas. Karena cicak rowo memiliki watak keras dan teramat egois, Siska merasa tak cocok dengannya. Di tempat lain, Wulan, Joko, dan Andi berkumpul. Wulan yang sebenarnya menyukai Andi, ia selalu memperhatikan gerak-geriknya. Terjadilah cinta segitiga. Bahkan Wulan juga pura-pura mabuk agar ia bisa dekat dengan Andi. Namun Andi menolak mentah-mentah Wulan. Yang hal ini membuat Wulan sakit hati dan melampiaskan perasaannya kepada Joko. Wulan ingin bercocok tanam dengan Joko, namun Joko menolak hal tersebut karena ia tahu kegiatan ini tidak benar-benar tulus dari hati Wulan. Joko yang
sedih karena hanya dijadikan pelampiasan. Ia curhat ke Siska tentang kejadian tadi. Siska pun menyetujui keputusan Joko. Karena bagaimanapun hubungan yang tak berlandas cinta hanya membuang-buang waktu saja. Tapi, si Siska ini di malam yang dingin berteman bintang malam dan beberapa cecak yang mengapeli pacarnya, Siska mengajari Joko bercocok tanam benih sawi. Siska pun telah merusak Joko. Akibat hal ini Joko menjadi pemuda tersesat. Ia jadi kecanduan persemongkoan melon, wortel, terong, dan mayones. Bahkan ketika seharusnya ia budal sekolah, ia malah melakukan kegiatan bercocok tanam bersama Siska. Ketika tengah malam pun tiba, ia juga kini menjadi sangat rajin. Ia pun ngelap bersama Siska. Mereka berdua kini menjadi petani yang sangat rajin dan disiplin. Suatu hari, tiba-tiba Wulan datang lagi ke kehidupan Joko. Wulan meminta maaf atas kejadian tempo lalu. Wulan ingin menjadikan Joko pacarnya. Kesempatan ini tak dibuang sia-sia oleh Joko untuk menjadikan Wulan partner bercocok tanamnya. Mereka pun segera pergi ke motel terdekat untuk saling meneliti benih sayuran. Di sisi lain, Andi kini semakin akrab dengan ibunya Joko. Mereka berdua merasakan potensi untuk menjadi rekan bertani. Di samping itu, Joko yang kini udah berkencan dengan Wulan membuat Siska kelihatan cemburu dan bersikap cuek kepadanya. Hingga suatu saat Joko bimbang dengan perasaannya. Ia sebenarnya merasa jatuh cinta kepada Siska, namun ia terjebak hubungan dengan Wulan. Joko pun mengambil langkah. Ia mendatangi Siska dan menyatakan perasaannya. Namun Siska menolak perasaan Joko karena menganggap hal tersebut adalah hal yang salah. Ingat Joko, aku adalah ibu dari temanmu dan tak seharusnya kita menjadi partner bertani, kata Siska. Joko yang kini perasaannya campur aduk, tambah lagi campur aduknya kenemenen. Karena ia mengetahui bahwa si Wulan hanya memanfaatkannya untuk kebutuhan biologisnya. Joko pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Wulan. Bersamaan dengan hal tersebut di tempat lain, Andi kini berani menyatakan arti dari semongko melon mayones yang telah ia lontarkan kemarin kepada Arin. Dan di sini terkuak fakta bahwa sebenarnya Arin juga merasakan hal yang sama. Mereka pun melakukan percocok tanaman. Namun kegiatan tersebut terpergoki oleh Joko. Joko pun marah dan memukul Andi. Joko menyuruh Andi menjelaskan semua hal yang telah ia lakukan. Berbeda dengan Joko, Andi pun dengan gentleman menyatakan perasaannya kepada Arin dan tak memperdulikan perbedaan usia dan status sosial. Toh mereka tidak menyalahi norma sosial, hanya saja memang agak dianggap aneh karena menyukai seseorang yang lebih tua dari dirinya. Di sini Andi juga menjelaskan bahwa ia sebenarnya mengetahui hubungan Joko dan ibunya yang diam-diam bermain di belakangnya. Atas tamparan keras dari pernyataan Andi, Joko pun dengan tegasnya kini memutuskan untuk menjalani hidup bersama Siska. Dan di ending film mereka kini bebas melakukan percocok tanaman benih sawi sampai mati, sampai hayat nanti. Dari film ini kita dapat belajar bahwa tidak ada satupun yang dapat dipelajari. Semua hanya berbau pelajaran biologi dan bertani. Yap, begitu saja. Terima kasih telah menonton dan menontonlah untuk mendapat terima kasih. Sesuk meneh. Bye.